Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kita sukacita di fasa-fasa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita terus lebih lanjut lagi mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal yang sangat mengasihi kami. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau sangat baik dan memelihara hidup kami selama ini. Dan saat ini Tuhan, kami bangun karena semua itu karena izin Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur kami akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat memahami, mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan biarlah hamba-Mu yang Engkau pakai pada hari ini terus diberi kemampuan menyampaikan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah masuk di dalam fase minggu ketiga, yaitu di dalam bulan Desember ini, yaitu minggu Advent, yaitu hanya beberapa hari lagi kita memasuki tanggal 25 hari bulan. Semua umat Kristen yaitu merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Dan khusus pada tarik tersebut. Jadi saudara, sebelum hari tersebut menjelang, saya mahu mengambil kesempatan membawa saudara-saudari merenungkan tentang seorang pribadi yang tidak asing lagi dalam sejarah peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Namanya adalah Maria, Ibu Yesus. Dan inilah tema khotbah saya hari ini, yaitu Maria, Ibu Yesus. Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 1 ayat yang ke-28 hingga 38. Lukas 1 ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-38. Namun sekarang saya hanya baca dalam ayat yang ke-34 dan juga ayat yang ke-38. Ayat yang ke-34 mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, melalui teks yang kita baca tadi ada 3 poin yang saya mahu kongsikan kepada kita hari ini tentang apa yang kita belajar dari seorang yang bernama Maria. Khususnya setelah dia mendengar dan juga menerima berita baik, yaitu kelahiran Yesus Kristus melalui rahimnya. Atau dengan kata yang lain adalah apa respon kita yang kita boleh belajar daripada Maria dalam meresponi kabar kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Setelah kita mendengar tentang kabar baik itu, yaitu kelahiran Yesus, apa yang kita harus lakukan selepas itu? Jadi apakah hanya setakat sampai di situ saja, ataupun apakah hanya berdiam saja? Jadi poin pertama yang kita mahu belajar daripada Maria setelah menerima kabar baik tentang kelahiran Yesus Kristus, ataupun apa respon kita setelah menerima kabar baik itu, poin pertama yaitu Maria mahu mencari tahu dengan lebih dalam lagi, dengan lebih jelas lagi berkaitan kabar baik itu. Secara singkatnya yaitu respon kita yaitu mahu mencari tahu dengan lebih dalam lagi, dengan lebih jelas lagi berkaitan kabar itu, kabar baik itu. Kita baca di dalam ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-34 di dalam Lukas 1 tadi. Mengatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya.
dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Maria, dia mahu tahu, dia berusaha mahu memahami dan juga mengerti lagi tentang berita yang dia dengar, yang dia terima itu. Bukankah ini juga yang harus kita perlu lakukan sebagai orang-orang yang menerima atau yang mendengar berita baik ini, yaitu berusaha memahami dan mengerti lebih dalam lagi tentang berita Natal itu. Saudara, pertanyaan yang ada dalam pikiran Maria tentang berita itu untuk meyakinkan dia terus mencari tahu dan bertanya kepada malaikat Gabriel di kesempatan itu. Segala keraguan Maria, ketidakyakinannya, tidak mungkin itu dia selesaikan dengan mencari tahu lebih dalam lagi, ya, sehingga akhirnya dia mendapat jawaban itu bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saudara, di Natal tahun ini, segala keraguan kita, segala hal yang tidak jelas bagi kita tentang berita baik ini, tentang kelahiran Yesus Kristus, jangan hanya kita berhenti di situ, jangan hanya kita berdiam, tetapi kita bertindaklah mencari tahu dengan lebih dalam lagi. Memang konteks kita sekarang tidaklah mahu tunggu malaikat Gabriel datang untuk menjawab pertanyaan kita. Tidaklah sampai begitu seperti peristiwa yang terjadi dengan Maria pada waktu itu. Tetapi kita boleh mencari tahu lewat kita membaca firman Tuhan, kita mendengar khotbah, kita membaca renungan firman Tuhan, dan juga kita mendengar lagu-lagu Natal atau semasa lagu caroling. Ya, itu amat-amat membantu untuk kita lebih yakin lagi dengan rencana Allah yang bagi kita secara manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Di dalam ayat yang ke-37 mengatakan, sebab bagi Allah tiada ada yang mustahil. Poin kedua yang kita dapat belajar dari Maria setelah menerima kabar baik, berita baik ini, ataupun apa respon kita, yaitu miliki hati seorang hamba. Miliki hati seorang hamba. Lukas 1 ayat yang ke-38, istilah seorang hamba Allah memiliki pengertian ataupun pentafsiran yang banyak. Antara pengertiannya ialah disebabkan kita adalah makhluk ciptaan Allah, maka sudah seharusnya kita mengabdikan diri kepada Allah. Oleh karena itu kita disebut abdi Allah ataupun hamba Allah. Istilah hamba Tuhan dalam Lukas 1 ayat yang ke-38 berasal dari kata doulos yang berarti budak ataupun pelayan. Pengertian tersebut menunjukkan seseorang yang mengabdikan diri dan telah menyerahkan hidupnya kepada tuannya karena telah dibeli ataupun ditebus. Ini berkaitan dengan jati diri kita sebagai orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga kita disebut hamba Allah. Kita tidak mahu menjadi hamba dosa lagi, tetapi kita mahu menjadi hamba Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Pengakuan sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi, pengakuan tersebut bukan hanya sekedar pernyataan ataupun pengakuan, tetapi harus dibuktikan dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan sebagai ketundukan kepada Allah. Maria, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, siap melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepadanya dengan keikhlasan hatinya. Dia siap mengikuti apa yang direncanakan Allah dalam hidupnya. Dia siap untuk mengharungi bersama dengan pimpinan Allah. Kata sesungguhnya juga di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam bahasa Yunani adalah idio, yang jika diterjemahkan diterjemahkan artinya yaitu lihatlah dan juga sungguh. Hal itu menunjukkan bahwa Maria yang menyadari dirinya adalah hamba Tuhan, yaitu budak Allah ataupun pelayan Allah.
maka tidak ada tempat untuk menyatakan tidak. Dia berserah sepenuhnya dengan apa rencana dan panggilan Allah terhadap dirinya, apa yang disuruh oleh Bapaknya di surga. Dia punya pikiran kuat bahwa dia harus melakukan apapun yang dimaukan oleh Tuannya dalam hidupnya. Saudara, mengapa Maria ada kesanggupan, ada kekuatan, dan juga ada kemampuan dia berhati sebagai seorang hamba? Punya ketundukan, punya kerendahan hati di hadapan Tuhan karena pengenalannya akan Allah. Karena pengenalannya akan Allah. Dia mengenal siapa Allah yang disembahnya itu, dia mengenal siapa Allah yang memanggilnya itu, dia mengenal siapa Allah yang dia harapkan itu, yang dia ikuti itu, yang dia taati itu, sehingga dia memandang setiap tugas, setiap panggilan yang dia terima itu sebagai Ibu Yesus dalam konteks itu pada waktu itu, dalam dunia ini, dia rela terima itu sebagai sesuatu hal yang istimewa. Masa itu meskipun Maria belum paham semuanya bahwa Tuhan sedang menggenapi rencananya bagi dunia ini, tetapi Maria tidak membantah. Walaupun dia belum berapa paham ke semuanya sepenuhnya pekerjaan Allah, tetapi Maria tidak membantah juga, tidak menunda waktu, sehingga dia terus menikah, dia terus saja berkawin dengan Yusuf. Dia siap memasuki hal yang sangat sulit, apapun harga yang harus dibayar. Dia menerima panggilan Allah terhadap dirinya. Dia meneruskan saja pertunangannya dan selanjutnya hubungannya dengan Yusuf, yaitu pernikahan. Saudara, marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yaitu kita semua umat-umat Allah, karena dalam konteks ayat yang ke-38, hamba-hamba Tuhan yang ditujukan di sini adalah anak-anak Allah, para pelayan Tuhan kita, budak-budak Allah. Tidak semestinya pendeta pastor ataupun pipi disebut hamba-hamba Tuhan di dalam konteks Lukas 1 ini, tetapi semua kita umat-umat Allah. Jadi marilah kita berhati sebagai seorang hamba, siap untuk melakukan panggilan, melakukan perintah firman Tuhan, melakukan pelayanan yang diberikan kepada kita dengan hati yang penuh, yaitu kerelaan, penuh dengan tanggung jawab, sukacita, setia demi Tuhan kita, ya, pencipta langit dan bumi, Bapa kita di surga. Seterusnya, poin terakhir, apa yang kita harus belajar dari Maria dalam meresponi kabar baik, yaitu berita kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Apa respon kita? Yaitu hidup dalam ketaatan dan juga kesetiaan. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Ini ada kaitan juga kesinambungan daripada poin yang kedua tadi, berhati seorang hamba. Dan poin yang terakhir ini yaitu hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Saat Maria menerima wahyu Tuhan melalui malaikat Gabriel, Maria dia berani mengambil tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ia taat dan percaya pada setiap perkataan Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Gabriel pada waktu itu. Ketaatan Maria bukan tanpa pertimbangan. Ketaatan itu lahir dari pengetahuannya kepada janji Allah yang tertulis dalam kitab para nabi, pengenalannya kepada Allah. Ia juga melihat bahwa Allah telah bekerja kepada nenek moyang dan leluhurnya dahulu. Maria meyakini bahwa Allah punya rencana keselamatan yang sudah dijanjikan dan rencana itu harus terwujud. Maka dari itu dia bersedia ambil bahagian dalam mewujudkan rencana agung itu. Dia mau melibatkan diri, ambil bahagian dalam supaya rencana agung itu yang Tuhan berikan itu, ya, melalui dia ada penglibatan dalam mewujudkan rencana agung itu. Sehingga di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38 Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria juga dia mempertimbangkan masa depannya. Ia tahu rencana itu mungkin harus mengorbankan masa depannya, harga dirinya, baik
dirinya sendiri secara pribadi dan harga diri keluarganya. Bahkan keselamatan dirinya. Mungkin saja ia akan dituduh ya berzina karena belum benar-benar menjadi istri Yusuf tunangannya, dan hukuman pada saat itu adalah rejam ya, karena pada zaman itu hukuman bagi orang yang hamil di luar nikah adalah direjam sampai mati karena dianggap melakukan perzinahan yang sangat ya serius, sangat itu kesalahan dia. Maria berhadapan dengan risiko yang agak besar pada waktu itu. Akan tetapi Maria dia memutuskan karena dia taat, dia setia, dia memutuskan untuk taat juga karena dia yakin bahwa Tuhan itu baik dan adil. Ya, dia percaya Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang taat dan setia menjalankan rencananya. Kita semua pada minggu ini belajar dari Maria yang dengan taat dan setia mahu dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan. Ketaatan itu pun lahir karena Maria tahu benar bahwa Tuhan lebih dahulu ya setia kepada janjinya. Tuhan sudah mencontohkan ketaatan dan kesetiaan kepada kita semua, bahkan itu untuk kebaikan umat manusia. Maria dengan nyata dia merespon kesetiaan Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaannya untuk menjadi alat Allah dengan penuh setia. Ya, marilah kita meneladani ketaatan dan kesetiaan Maria dalam meresponi panggilan Tuhan kepada kita semua, dan kita mau meresponi panggilan itu dengan ketaatan dan bukan hanya semata-mata karena kita takut atau bukan semata-mata karena bersyarat. Misalnya saya akan taat jika ini ya baik untuk saya, menguntungkan saya akan taat ini jika perintah Tuhan itu masuk akal bagi saya akan taat jika begini-begini dan seterusnya. Ya bukan begitu, kita tidak mahu begitu, tapi kita mahu taat karena kita benar-benar mengenal Tuhan kita, Yesus Sang Juru Selamat kita yang sudah lahir itu. Saudara, tahukah kita bahwa jika pengenalan seseorang kepada Tuhan ya semakin dalam, maka ketaatan kepada Tuhan itu akan jauh lebih mudah. Ya seperti Maria dia mengenal Allah yang telah bertindak dalam kehidupan Israel sebagai Allah umat Israel ya, yang bertanggung jawab, yang tidak pernah keliru. Karena itu Maria dia taat dengan sepenuh hati, karena dia dengan hati sebagai seorang hamba, sebagai hati yang penuh kerendahan hati, dia taat, dia dapat taat dengan Allah ya, karena dia sangat-sangat dia mengasihi Tuhan kita. Itulah menyebabkan dia diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk taat karena dia benar-benar mengasihi Tuhan dan juga benar-benar mengenal siapa Allah yang dia sembah. Jadi saudara, karakter yang ditujukan oleh Maria patut kita teladani dalam melakukan pekerjaan Allah. Seperti dalam kita dipanggil melakukan pekerjaan Allah, mari kita lakukan dengan hati yang rela, tidak hanya terlalu banyak mengeluh, mari kita lakukan dengan hati yang penuh kerinduan, melakukan dengan hati yang sukacita dan merelakan hati untuk belajar menerima apapun yang sedang Tuhan perbuat atau panggil dalam hidup kita. Mari kita belajar taat saja. Mari kita belajar taat saja karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri melakukan. Ia akan menyertai kita dan membawa kita ke dalam rencananya yang indah. Ya, kita bersama-sama merenungkan sudah berapa banyak ketaatan kita kepada Tuhan. Di waktu-waktu Advent, masa-masa kedatangan di bulan Desember ini, kita mahu ya kita merenungkan ya sudah berapa banyak ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi mari belajar dari Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Selain itu saudara, ketaatan Maria bukan tanpa kesulitan ya. Ujian pertama datang dari Yusuf, tunangannya yang berencana meninggalkannya, tetapi hamba Tuhan yang sederhana ini
dibela oleh Tuhan sendiri. Tuhan menyatakan kepada Yusuf bahwa Maria sedang mengemban tugas darinya. Ya, penyertaan Allah mendampingi orang yang melakukan kehendaknya. Ketaatan seperti Maria dan Yusuf yang sama-sama manusia seperti kita hendaklah dapat menginspirasikan kita. Terlebih ketika kita tengah menghadapi situasi yang mencabar dalam kita melibatkan di dalam pekerjaan Tuhan ataupun pelayanan. Ya, ada kesulitan tersendiri, misalnya masa, tenaga, keselesaan dan hal-hal yang lain lagi. Banyak yang mungkin yang akan terkorbannya kita korbankan. Memang tidak mudah, namun jika kita melihat para tokoh-tokoh Alkitab, mereka sanggup melakukannya dan telah membuktikan sendiri bagaimana indahnya buah yang mereka terima. Ya, kita juga akan mengalami hal yang sama sesuai kehendak Allah. Mari kita sama-sama membaharui sikap ketaatan kita menjelang Natal tahun ini. Mari kita miliki ketaatan, ketundukan, ya, kesetiaan, penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan yang tidak akan mudah digoyang angin bahkan badai sekalipun. Ya, hati yang taat akan menjadi hadiah yang indah bagi Kristus dalam menyambut hari kelahirannya tahun ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolonglah Tuhan agar kami diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan apapun yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Tolong kami juga untuk siap dengan penuh hati yang rela menyambut Natal pada tahun ini. Biarlah Natal tahun ini kami benar-benar lebih mengenal, mengasihi Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.